Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin. Saya perwakilan dari kelompok 7. Nah, di sini sebelum saya mempresentasikan materi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya. Nah, kelompok saya terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Melin. Nama saya Alivia Yanandra, NPM 2180000310004 dari kelompok 7 mata kuliah Sastra Nusantara. Nama saya Karina Kristio, NPM 21810310029 dari kelompok 7 Sastra Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aprilia, saya dari kelompok 7. Materi dari kelompok kami yaitu tradisi dalam sastra lisan. Nah, di sini saya akan memaparkan sebanyak 6 poin. Yang poin pertama yaitu tradisi lisan itu sendiri. Poin yang kedua, sastra lisan. Poin yang ketiga, fungsi tradisi lisan bagi masyarakat. Poin yang keempat, ciri umum dari sastra lisan. Poin yang kelima, kelebihan dan kekurangan dari sastra lisan. Dan poin yang terakhir yaitu contoh dari tradisi lisan. Pertama yaitu tradisi lisan. Nah, apa itu tradisi lisan? Tradisi lisan adalah segala wacana yang diucapkan meliputi yang lisan dan yang beraksara atau sebagai sistem wacana yang bukan aksara. Adapun pendapat beberapa ahli yang pertama yaitu Ong menyatakan kelisanan suatu budaya yang sepenuhnya tak tersentuh pengetahuan apapun, seperti pengetahuan tulisan atau cetakan sebagai kelisanan primer. Nah, kelisanan itu merupakan suatu hal yang alami tanpa campur tangan dari pengetahuan yang berbentuk lisan ataupun pengetahuan yang lain. Menurut Vensia mengatakan bahwa tradisi lisan merupakan pesan verbal yang berupa pernyataan yang dilaporkan dari masa silam kepada generasi masa kini, yang kemungkinan dituturkan atau dinyanyikan tanpa atau diiringi musik. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin yang kedua, yaitu sastra lisan. Nah, tadi kan sudah saya menjelaskan tentang tradisi lisan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sastra lisan. Apa itu sastra lisan? Sastra lisan sebagai bagian dari tradisi lisan merupakan salah satu gejala kebudayaan yang terdapat pada masyarakat pelajar maupun yang belum terpelajar. Nah, tiap-tiap ragam itu mempunyai banyak esensi dan orientasi, isinya berkenaan dengan berbagai peristiwa yang terjadi atau kebudayaan masyarakat pemilik sastra itu sendiri. Hal itu dikemukakan oleh Vinegar. Lisan adalah jenis kesusastraan yang mengungkapkan ekspresi kesusastraan dalam suatu kebudayaan yang disebarkan secara lisan, baik dalam bentuk suatu pertunjukan seni maupun yang lainnya. Dalam konteks tertentu, istilah sastra lisan disebut dengan sastra rakyat atau folk literatur yang biasanya ditampilkan dalam bentuk ungkapan tradisional seperti puisi, prosa, dan nyanyian. Poin yang ketiga yaitu fungsi tradisi lisan bagi masyarakat. Secara umum, tradisi lisan yang berhubungan dengan masyarakat yaitu tradisi lisan berfungsi sebagai cerminan atau angan-angan suatu kolektif seperti dalam masyarakat Jawa. Ada kepercayaan pada suatu masa akan datang ratu keadilan. Kepercayaan tersebut sebagai cerminan harapan atau cita-cita tentang cinta pemimpin yang ideal, adil, makmur, dan berwibawa. Nah, tradisi lisan dikatakan juga sebagai alat pendidikan karena memberikan pengetahuan, pengertian, dan juga pemahaman terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Tradisi lisan juga dikatakan sebagai alat pemaksa atau pengontrol norma-norma pada suatu daerah tertentu. Masyarakat selalu dipatuhi dengan anggota kolektifnya.
Nah, hal ini dapat kita jumpai apabila isi dalam sastra lisan tersebut mengungkapkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang berkembang di masyarakat baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya, dalam masyarakat Jawa yaitu mempunyai ungkapan sapa goroh bakal growah. Nah, sapa jujur bakal mujur, yang artinya barang siapa yang berbohong akan tertimpa kemalangan atau rugi besar. Nah, barang siapa yang jujur akan bernasib baik. Ajaran tersebut mengandung memaksa manusia untuk berbuat jujur. Untuk selanjutnya, poin yang keempat, yaitu ciri-ciri umum dari sastra lisan yang tersebar di dalam masyarakat. Ya, ini banyak ungkapan, kata-kata atau ungkapan-ungkapan klaisi dan seiring bersifat mengurai. Nah, mengenai ciri-ciri sastra lisan tersebut diperjelas kembali. Yang pertama, lahir dari masyarakat yang polos sebelum melek huruf dan bersifat tradisional. Nah, sastra lisan ini lahir dari suatu masyarakat yang polos, belum mengetahui pengetahuan yang lebih luas. Mereka lebih percaya pada budaya mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh budaya luar. Yang kedua, menggambarkan kebudayaan milik kolektif tertentu yang tak jelas siapa penciptaannya. Ketiga, lebih menekan aspek khayalan, ada sindiran, jenaka, dan pesan mendidik. Dan yang terakhir yaitu sering melukiskan tradisi kolektif tertentu. Untuk poin yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan dari sastra lisan. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan sastra lisan. Yang pertama, kelebihan dari sastra lisan yaitu sastra lisan lebih ekspresif. Yang kedua, sastra lisan bahasanya mudah dipahami oleh pendengar. Yang ketiga yaitu sastra lisan lebih jelas cara penyampaiannya. Nah, sastra lisan itu mudah untuk dipahami karena disampaikan secara langsung dan penyampaiannya kepada seorang penutur itu lebih jelas karena disampaikan dari mulut ke mulut tanpa ada pengaruh dari pengetahuan apapun, yaitu bisa disebut dengan suatu ilmu yang natural tanpa campur tangan dari ilmu yang lain. Untuk kekurangan sastra lisan itu, yang pertama, informasi yang disampaikan di dalam sastra lisan dapat berubah-ubah. Nah, informasi yang disampaikan sastra lisan itu dapat berubah-ubah tergantung penyampaiannya dari orang satu ke orang yang lain. Kadang penyampaian dari orang satu akan berbeda dengan penyampaian orang yang kedua. Kedua, keterbatasan akan daya ingat seseorang, pelaku, saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Nah, keterbatasan daya ingat, hal itu akan menjadi suatu hal yang bisa membuat seseorang sulitnya untuk menceritakan sesuatu pada zaman dahulu. Dan untuk yang ketiga yaitu memiliki subjektivitas yang tinggi karena sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap sebuah peristiwa. Nah, kekurangan dari sastra lisan ini mengakibatkan beberapa sudut pandang, yaitu perbedaan antara pelaku dan saksi terhadap sebuah peristiwa itu akan berbeda-beda tergantung pemahaman dari orang tersebut. Untuk poin yang terakhir yaitu mengenai contoh tradisi lisan yang sempat saat ini dilestarikan. Yang pertama yaitu pantun nyanyian Barbar Maluku. Nah, salah satu hal yang paling berharga yang dilestarikan oleh penduduk Maluku adalah bahasa daerahnya. Kita tahu kebanyakan orang Maluku itu ketika mereka bertemu salah satu anggota yang berada satu daerah dengan mereka, maka mereka akan menggunakan bahasa daerah mereka tanpa adanya campuran dari bahasa daerah yang lain. Mereka tetap melestarikan bahasa daerahnya itu sendiri. Nah, tradisi lisan masih menjadi identitas jati diri sebagai pewaris kebudayaan nenek moyang tersebut. Selain puisi, dongeng, legenda, mantra, pantun, dan nyanyian barbar adalah hal yang terus mereka pelihara. Pantun ini sangat
populer khususnya di daerah Let Urung, Pulau Barbar Besar. Kedua yaitu senjang berbalas puisi yang dilakukan oleh Musi Banyuasin. Senjang atau besenjang adalah sastra lisan yang biasanya ditemukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Yang ini merupakan puisi berbalas yang dilakukan oleh sepasang lelaki dan perempuan. Ada hal unik dari penyajiannya, yaitu antara senjang dan musiknya tidak saling bertemu. Artinya, pada saat bersenjang musik berhenti. Kalau musiknya berbunyi, orang yang bersenjang diam, sehingga keduanya tidak pernah bertemu. Untuk yang ketiga, kerungut atau pantun berlagu dari adat suku Dayak. Nah, dari orang Dayak ini pasti tidak asing karena mereka sudah mengenal apa itu kerungut, yaitu pantun berlagu dari adat suku Dayak. Tak hanya perempuan cantik dan adat kental saja yang menjadikan Dayak sebagai salah satu suku paling dikenal, apalagi di daerah Kalimantan Barat. Lebih dari itu, sastra lisan dalam suku Dayak juga patut diapresiasi dan dilestarikan. Salah satunya adalah kerungut. Kerungut itu merupakan petunjuk sastra besar klasik dalam bentuk pantun yang bersyair-syair bijak yang diambil dari legenda hidup, nasihat, teguran, dan peringatan tentang kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dan yang keempat yaitu madihin atau tradisi bercerita dari Banjar. Sama seperti tradisi sebelumnya, madihin juga sastra lisan atau tulisan yang hanya ada di Banjar, tidak ada di daerah lain, hanya ada di Banjar dan Kalimantan Selatan saja, tidak akan ditemukan di daerah yang lainnya. Nah, diambil dari kata madah yang dalam bahasa Arab artinya bisa, nasihat atau juga pujian. Madihin ini dituturkan dalam bahasa Banjar, dipentaskan depan publik dan tidak boleh melihat teks atau harus dihafalkan oleh 2-4 orang yang tersebut pemandihinan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.